Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai untuk kita semua. Pernah nggak Anda semua itu berpikir, kok ribet banget sih mau sembuh aja dari asam lambung ini? Harus waktunya lama lah, harus begini, harus begitu, nggak boleh telat makan lah, tidurnya harus, waktunya harus cukup, harus nyender segala macem. Ribet ya, ribet. Dari bangun tidur sampai kita tidur lagi penuh aturan. Kita salah langkah maka kita kambuh. Sebetulnya yang membuat ribet itu pertama, kurang paham. Yang kedua, belum terbiasa. Nah, ini keterbiasaan ini yang perlu kita galang, maksudnya kita latih terus lah. Nah, jadi sebenarnya kalau kita sadar ya di kehidupan kita sehari-hari, orang normal ya, mau makan itu aja penuh aturan loh. Nggak boleh pakai tangan kiri misalkan, makannya harus pakai piring. Nggak boleh tuh makan di lantai. Apalagi makan di jalan, wah kotor semua nasinya gitu. Terus harus cuci tangan dulu, ngambil nasinya sedikit-sedikit, habis baru nambah lagi. Nggak boleh segunung sampai mau tumpah-tumpah, itu juga nggak boleh, ada aturannya. Sadar nggak kita melaksanakan peraturan itu? Nah, kan nggak sadar, kenapa? Terbiasa. Sebetulnya ya ribet, mau makan aja lo ribet. Nggak boleh panci atau kuali ada sayurnya, nasi kita tumpahkan di kuali, kita makan di situ. Ya sebenarnya boleh, nggak ada yang larang. Tapi apa kata orang? Apa kata anggota keluarga? Apalagi kita seorang ayah atau ibu. Gimana kalau dilihat anak-anak kita makan kok di wajan, nggak di piring? Nah, kan kesannya nggak bagus. Jadi kalau kita itu sadar, sebetulnya ya ribet sebetulnya. Mau makan itu ribet. Atau berkendara, kita mau naik motor, ribet nggak naik motor itu? Menurut Anda nggak ribet. Kenapa? Kita terbiasa. Sebetulnya kalau mau kita rinci ya ribet. Harus ada kartu SIM, harus ada STNK, harus ada bensin, harus pakai helm, pakai jaket kalau dingin, pakai alas kaki, duduknya pun harus begini, nggak boleh nyamping begini. Ribet. Ngapa nggak kerasa? Karena terbiasa. Begitupun di kehidupan kita yang sedang sakit ini. Kita terkena asam lambung ini, ketika kita sudah paham, terus kita terapkan dengan senang hati, ya kita akan terbiasa. Kita akan terus fokus ke lambung kita, karena intinya di lambung. Asal lambung kita itu enak, nyaman, sembuh, pikiran yang negatif itu ya pergi sendiri. Nanti sensasi-sensasi yang katanya masih nyolek-nyolek ya nanti ya hilang. Memang semua itu bertahap. Sensasi yang hilang juga itu kan nggak sekaligus. Sensasi asam lambung ini kan banyak nih. Sudah beberapa kali saya jelaskan tuh. Kalau Anda yang belum paham, di part 38 itu saya jelaskan dari pertama saya kena sampai saya sembuh itu banyak sensasi di situ saya jelaskan. Terus part 3 video lama itu juga saya jelaskan. Dari awal sampai detik ini sebetulnya kan sudah banyak perubahan kalau memang Anda itu menerapkan apa-apa yang saya sarankan. Cuman kan memang bertahap, semua itu bertahap. Sedikit-sedikit. Pertama kembung terasa sekali sampai sakit di rusuk. Lama-lama sakit di rusuknya masih, tapi jarang-jarang, mungkin 3 hari sekali, 4 hari sekali. Terus lama-lama sehari itu sudah tidak terasa kembung sama sekali. Walaupun besoknya masih terasa kembung lagi, kan seperti itu. Lama-lama hilang, bebas, sembuh. Kalau lambung kita sudah sembuh, kita tidak merasakan kembung lagi, tidak merasakan nafas tersengal-sengal lagi, pikiran masih kacau, healing, jalan-jalan kemana, refreshing, kan enak toh. Interaksi dengan teman, dengan saudara, dengan tetangga.
Asal lambung kita itu nyaman, ya kita ngobrol ya enak, nyambung, nyaman, kan gitu. Tetapi kalau lambung kita masih banyak sensasi, kita dengerin cerita temen apa cerita tetangga, nggak fokus dengerin ngomong apa sih tadi bahasa apa ya. Nah, karena apa? Ketika mereka berinteraksi dengan kita, bercerita, pikiran kita kemana-mana, terutamanya memikirkan lambung kita yang sedang sakit. Lambung sakit, pikiran itu melayang-melayang, hayalannya itu tingkat dewa. Banyak menghayal. Itulah karena lambung ini yang diobati itu pertama ya fokus ke lambung. Karena lambung kita sakit, pikiran kita pun ikut kena. Karena apa? Pencernaan kita itu kan otomatis dijalankan oleh organ ini, otomatis diperintah otak, itu otomatis nggak perlu kita perintah, otak yang sudah perintahnya. Nah, ketika yang diperintah ini bermasalah, yang merintah pun bermasalah gitu. Makanya kita bisa mengaturnya, pikiran kita atur sembari kita fokus ke lambung. Paham ya? Jadi contohnya gini nih, kalau kita nih nggak fokus ke lambung ya, kita fokusnya ke pikiran, kita tenangkan pikiran, tenang. Tapi kita habis makan sambal atau habis makan santan yang kental, cobalah sampai mana ketenangan Anda itu. Gitu loh. Tetapi ketika lambung kita nyaman, kita mau meditasi, misalnya ada tips untuk menenangkan pikiran itu meditasi. Begini, duduk, tangannya begini, mengatur nafas. Kalau lambung sudah nyaman ya bisa, enak. Tapi kalau sensasi masih, apalagi perih, alah, gimana tuh ini, pedih perut, nah, pasti gak akan konsen. Gitulah kira-kira ya. Jangan sampai ketika kita belum sembuh ini, kita juga males nyimak video seperti ini, maka kita nggak paham-paham. Kalau kita nggak paham apa yang mau kita lakukan, kita mau ngapain sih? Biar sembuh ini kita mau ngapain? Dia nggak akan tahu kalau kita nggak paham. Sudah paham pun harus kita melakukannya, mempraktekannya dengan senang hati. Supaya apa? Terbiasa, jangan menjadi beban. Nanti Anda makan sayur bening, perut masih banyak sensasi nih, makan sayur bening, jadi beban. Nggak enak makan seperti ini nih, saya ini pengen makan sambal, saya ini pengen makan bakso. Padahal itulah aturannya. Belum boleh makan sambal, belum boleh makan bakso, belum boleh makan yang santan, apalagi kental, rendang, belum boleh. Kalau belum sembuh, coba Anda lakukan itu, kambuh Anda. Nah, disitulah perlu pemahamannya, disitulah aturannya. Seperti yang saya jelaskan di video kemarin. Itu ketika Anda memahami sensasi lapar itu ya, disitulah nanti terciptanya jadwal makan itu. Jadi jadwal makan itu sebetulnya nggak harus sarapan misalnya jam 6:30 atau jam 7. Nggak harus segitu, jam segitu terus, nggak harus. Tergantung bangun kita itu jam berapa. Apa saya bahas itu? Jangan sampai lebih dari 10 menit kita bangun tidur, diisilah perut itu. Minimal nasi dikepel-kepel kalau nggak ada. Kalau ada yang lain, telur putihnya saja, telur rebus boleh, atau kentang rebus, atau apa yang kira-kira nyaman di lambung, kan gitu. Itulah jadwalnya, mulainya, startnya makan. Kalau mau sarapan nasi, betul, sambil nunggu matang sarapannya. Jangan pula lama-lama, setengah jam atau 1 jam setelah kita bangun tidur makan nasi dikepel-kepel tadi, sarapan. Jangan lama-lama, karena nasi dikepel-kepel hanya beberapa kepelan itu ya hanya mengganjal perut saja, dan itu tidak bertahan lama. Apalagi yang dimakan nasinya lembek. Kalau kita masih di fase awal, kita itu sangat disarankan makan nasi lembek. Belum bisa nasi yang keras, panumnya itu nggak hilang-hilang. Kalau nasi kita lembek terus, lemes, sudah bisa banyak beraktivitas, tapi kita makannya bubur terus, ya lemes, cepat habis di perut itu, cepat habis, cepat kecerna karena lembek. Semakin cepat habis, semakin cepat lapar. Ya harus makin sering makan. Ya sebenarnya nggak apa-apa, mau nasi lembek nggak apa-apa, tapi terlalu sering makan nanti. Kalau bisa kan normal, apa yang dimakan di keluarga kita ya itulah kita makan, nggak apa-apa.
dengan syarat badan kita sudah mulai enakan. Kita bukan di fase awal. Fase awal itu ketika kita baru kena atau kambuh, itu fase awal namanya. Jadi meriang-meriang, greges nggak karu-karuan, nafas pendek, pokoknya cairan mau naik, mual, ada yang sampai muntah. Itu fase awal namanya. Nah, itu kalau kita tepat penanganan kita, itu pun nggak lama kita bisa keluar dari fase awal. Nah, sudah itu pemulihan. Ini lama pemulihan ini. Nah, disinilah perlunya aturan. Banyak sekali peraturan-peraturan yang harus kita taati. Sebenarnya ya, kalau kita melanggar peraturan itu ya enggak terus kita melanggar hukum, enggak terus kita berdosa, ya enggak lah. Tapi kan membuat kita lama sembuhnya. Semakin kita enggak taat peraturannya, semakin kita lama sembuhnya. Nah, itu kuncinya di situ. Jangan sampai kita menjadi beban. Apa yang kita lakukan untuk lambung kita itu, nggak enak ini. Jangan seperti inilah, enaknya begini. Kalau yang begini ini kira-kira nggak enak untuk lambung kita, ya jangan dilakukan. Gitu. Jelas, pahami dulu diri kita masing-masing dengan cara menyimak video dari Hobi Mas DJ di waktu santai. Per partnya, part 1, 2, 3 sampai video terbaru. Terus kan ada playlist tanya jawab, disimak juga tanya jawab, itu penting loh. Itu yang ditanyakan di kolom komentar itu sudah saya bahas di video tanya jawab. Saya buatkan playlist sendiri. Itu penting. Banyak poin-poin yang saya sampaikan di situ. Oke saudaraku, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan merasa ribet lagi, jangan merasa terbebani lagi karena memang untuk kesembuhan kita. Jika ada salah ucap atau salah kata, saya mohon maaf karena saya manusia biasa dan kepada yang kuasa manapun. Jika ada benarnya, itu datanya dari yang kuasa untuk Anda. Mudah-mudahan menjadi jalan kesembuhan untuk Anda semua. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.